Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sampaikan tutorial tentang cara membuat sasaran kerja pegawai atau SKP bagi guru golongan 4B. Langkah yang pertama, kita membuka aplikasi SKP yang offline, yang contohnya seperti ini. Nah, langkah yang berikutnya mengisi biodata, nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, unit kerja, kemudian pejabat penilai adalah kepala sekolah. Langkah yang ketiga yaitu mengisi kegiatan tugas jabatan, yaitu yang pertama tugas pokok, yaitu melaksanakan proses pembelajaran, nilainya 29,75 menjadi guru kelas, kemudian nilainya 1,49 itu 5% dari nilai proses pembelajaran. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kepada video-video sebelumnya, bahwa kegiatan tugas jabatan untuk guru hanya diisi 4 macam saja, yaitu tugas pokok, melaksanakan proses pembelajaran. Tugas yang relevan ada 13 macam, dimasukkan cuma 1. Kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan itu ada banyak juga, dimasukkan juga cuma 1. Kemudian untuk tugas tambahan, ada beberapa tugas tambahan juga yang dimasukkan cuma 1 saja. Nah, yang sangat perlu diperhatikan adalah untuk golongan 4B itu wajib hukumnya membuat artikel hasil penelitian yang dimuat minimal di tingkat kabupaten. Ini contohnya untuk yang nomor 3, PKB-nya membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan, dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat kabupaten. Ini maksudnya laporan PTK yang sudah ada diubah menjadi artikel, kemudian dicetak atau diterbitkan di majalah ilmiah minimal tingkat kabupaten. Jurnal itu atau majalah ilmiah itu tingkat kabupaten yang nilainya 1. Nah, kalau tingkat provinsi nilainya 2, tingkat nasional nilainya 3. Dan sekali lagi, jurnal-jurnal atau majalah ilmiah tersebut harus ber-ISSN atau International Standard Serial Number. Jadi, International Standard Serial Number. Jadi yang menerbitkan adalah secara internasional walaupun majalahnya tingkat kabupaten. Nilainya cuma 1. Nah, 1 ini maksudnya PTK-nya nilainya 4 sudah, lalu di dalam majalah ilmiahnya nilainya 1 sehingga jumlah totalnya nanti 5. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan kepada teman-teman guru yang golongan 4B ya. Jadi bahkan dari 4A ke 4B harus wajib membuat seperti ini 1 minimal. Oleh karena itu ini sangat perlu diperhatikan dan perlu dirancangkan atau perlu dimasukkan dalam tugas jabatan itu. Itu pertama. Yang kedua, selanjutnya untuk target itu seperti ini, bahwa untuk melaksanakan proses pembelajaran 1 laporan, maksudnya ini selama 1 tahun dinilai dalam 1 laporan PKG. Kemudian juga menjadi guru kelas, itu dinilai oleh kepala sekolah dalam 1 laporan dalam bentuk penilaian PKG guru kelas. Kemudian untuk yang membuat karya tulis yang dimuat dalam jurnal ilmiah itu juga satu laporan saja, 1 karya tulis, 1 PTK yang diubah ke dalam 1 artikel nanti.
Itu maksudnya. Kemudian menjadi organisasi profesi, nanti kalau anggota biasa bisa menunjukkan cukup kartu saja, jadi tidak harus SK. Kartu IGI atau kartu PGRI. Nah, untuk mutu 100 ini targetnya adalah baik, dan untuk yang waktu 12 tahun, 12 bulan dalam 1 tahun ya, semuanya dalam 1 tahun. Selanjutnya ini tempat kerja, alamat kerjanya maksudnya, kemudian tanggalnya di awal tahun setelah tahun baru atau hari pertama kerja setelah tahun baru di awal tahun. Nah, di sini tanda tangan guru, sebelah kiri tanda tangan kepala sekolah. Selanjutnya di sheet yang kedua atau halaman yang kedua, ini adalah sudah penilaian. Penilaiannya antara tanggal 2 tadi seperti di depan sampai tanggal 31 pada tahun berjalan. Nah, kemudian tugas tambahan tadi itu link dari depan itu sama di sini, yang berbeda adalah di realisasi. Di realisasi ini untuk yang beda adalah di bagian mutu, karena bagian mutu ini adalah hasil PKG atau hasil penilaian kepala sekolah. Yang 82, 79 dan seterusnya ini adalah hak mutlak kepala sekolah. Terserah kepala sekolah berapa mau menilai karena berdasarkan hasil PKG-nya dan seterusnya. Kemudian perhitungan yang ini 258 itu adalah merupakan penjumlahan dari 1 dibagi 1 kali 100 adalah 100, 80 dibagi 100 dibagi 100 dapat 82 ya. 12 dibagi 12 untuk yang waktu khususnya itu maksimal 76. Ada rumus tersendiri. Tidak perlu saya sampaikan di sini rumusnya. Yang jelas kalau 12 bulan targetnya lalu realisasi juga ke 12 bulan maka nilainya 76. Nah, ini dijumlahkan 100 tambah 82 tambah 76 hasilnya 258. Dibagi 3 86. Sama ini ke bawah juga situ. Dibagi 3 dapat 85 dan seterusnya. Lalu keempat nilai tadi di rata-rata 85,25. Nah, kemudian penanggalan di sini juga sering menjadi BTL ya Bapak Ibu. Yang perlu diketahui di sini adalah bahwa setelah alamat sekolah atau kota tempat sekolah tinggal atau alamat desanya, itu kemudian ditulis di sini akhir penilaian tahun tersebut. Jadi penilaian terakhirnya adalah 31 Desember, dicantumkan jadwal di situ atau tanggal di situ dengan catatan tidak tanggal merah ketentuannya. Nah, kalau tanggal merah maka harus mundur ke bulan Januari. Bulan Januari pun setelah tahun baru juga yang tidak tanggal merah. Jadi seperti itu. Lalu tanda tangan kepala sekolah. Nah, selanjutnya di penilaian rangkuman terakhirnya atau penilaian prestasi kerjanya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ini jangka waktu penilaian 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, kalau untuk penilaian prestasi kerja secara keseluruhan memang mulai tanggal 1 karena prestasi kerja itu menyangkut juga masalah perilaku. Jadi tidak bekerja tetapi ada perilaku di tanggal 1 itu walaupun tahun baru tetap diperhitungkan jika terjadi sesuatu. Itu maksudnya, itu penjelasannya. Jadi sekali lagi, mengapa tanggal 1 Januari? Karena di tanggal 1 Januari itu sudah dihitung penilaian prestasi kerja berdasarkan perilaku. Kalau kerja di kantornya belum, karena memang libur, tetapi prestasi kerja itu diperhitungkan. Sebagai contohnya misalnya ada kasus pada malam tahun baru, sudah masuk dalam tahun baru tanggal 1 hari libur, terjadi sesuatu misalnya tentang perilaku pegawai tersebut, nah ini sudah masuk dalam penilaian, itu maksudnya. Itu sudah masuk penilaian perilaku, kalau penilaian prestasi kerjanya penilaian kinerjanya belum, gitu, itu penjelasannya. Nah ini biodata yang tadi sesuaikan saja, diisi begitu. Nah kemudian ini. Nah untuk yang sasaran kerja dari depan tadi, dari halaman 1 dan 2 tadi, nilainya sekian rata-rata kali 60%, lalu 51, sekian. Nah perilaku kerja tadi yang mulai tanggal 1 tadi ini yang dinilai oleh
kepala sekolah. Nah, nilai hasil ini adalah hak mutlak kepala sekolah. Terserah berapa kepala sekolah akan menilai kita. Yang jelas penilaian ini tidak boleh kurang dari 76. Karena kalau 76 atau 75 misalnya kan kurang dari 76 itu 75 ke bawah itu nilainya cukup. Kalau cukup nilai salah satu di sini nilainya cukup, maka tidak bisa naik pangkat, itu yang jadi masalahnya. Nah, walaupun rata-rata nanti lebih dari 76, tapi poin-poin di sini sesuai berdasarkan permennya itu tidak boleh nilai cukup salah satu di antaranya, termasuk yang di depan tadi, itu. Nah, begitu lalu ini rata-ratanya 79,20 kali 40% sama dengan 31 ditambah 51 totalnya 82,83. Ini sudah rumus ya, sudah rumus. Artinya juga penilaian ini juga tinggal kepala sekolah memasukkan saja. Ini kita membantu kepala sekolah untuk memasukkan nilainya, kalau yang menilai tetap kepala sekolah gitu, dan seterusnya. Nah, yang sangat penting berikutnya adalah penanggalan di sini. Nah, pembuatan ini tadi, dibuatkan di akhir, apa namanya, di akhir tahun. Nah, pengetikan atau pembuatannya ini adalah di awal tahun berikutnya, di hari pertama kerja paling cepat dan paling lambat di hari ke-7 hari pertama kerja ya. Tuh, jadi ini tanggal 4 misalnya, itu masih masih di awal-awal ini namanya. Nah, lalu jarak waktunya ini antara pejabat nilai dengan yang dinilai minimal 1 hari, jadi di tanggal 4, ini tanggal 5. Begitu juga yang ke atasan pejabat itu minimal itu 1 hari jaraknya, tidak boleh tanggalnya sama, itu. Nah, boleh rentang waktunya kapan? Paling banyak atau paling tinggi adalah 14 hari dalam permen itu. 14 hari itu berarti ada nilai komplain dari, guru yang dinilai. Itu maksimal 40 hari dari jarak pertama penilaian, begitu. Itu harus sudah selesai dalam pembuatannya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.